yang terhormat Ibu Ayu, Dr. Ayu ya, yang terhormat Bapak Ibu sekalian, saya belum lihat kehadiran dari Sudin ya, suku dinas, moga-moga Kepala Suku Dinas DKI Jakarta, Jakarta Selatan 2 bisa hadir. Yang terhormat juga para pejabat pemangku jabatan di wilayah Tebet, Pak Camat, Pak Lurah yang mungkin nanti berkenan untuk hadir. Bapak Ibu sekalian, terima kasih telah menghadiri kegiatan kali ini SMA 8 dengan bangga, dengan bahagia, tentunya dengan semangat untuk berbagi kebahagiaan dalam masa pandemi Corona ini akan melaksanakan kegiatan sosialisasi vaksinasi COVID ya 19. Tentunya sebelum kita mulai ada hal-hal penting yang harus saya sampaikan. Yang pertama, Bapak Ibu, untuk menjaga kondisi webinar hari ini, mohon Bapak Ibu mematikan mikrofon ya. Terus buat Bapak Ibu yang memang dalam kondisi harus mematikan kamera, buat kami tidak masalah, tapi tetap mohon tampilan nama Bapak Ibu agar kami memudahkan Bapak Ibu, karena pada hari ini kita ketemu dengan orang tua dari siswa kelas 10 yang baru ya. Jadi tadi Pak Farizal sudah memberikan arahan untuk memberikan tahun angkatan keluar ya, nanti keluar tahun berapa. Jadi 2024 itu adalah untuk para siswa yang akan keluar di tahun 2024. Bapak Ibu, sebagai penyemangat, saya minta Bapak Ibu menunjukkan muka yang berbahagia, muka senyum ya. Kalau Burita bilangnya semangat, kita mengatakan semangat pagi. Wah, kurang kompak. SMA 8 harus kompak. Yang Pak. Yang pagi. Semangat pagi. Pagi. Setuju ya. Kalau webinar itu ya cukup. Webinar itu nggak ada siang Bapak Ibu. Webinar itu selalu pagi. Jadi kalaupun malam hari kita webinar, kita mengatakan selamat pagi, luar biasa. Kita ulangi ya. Selamat pagi. Luar biasa. Bapak Ibu sudah bersemangat. Ini sudah ada 314 ya. Ini sepertiga dari jumlah siswa kita yang biasanya 1030-an, 1028. Moga-moga nanti dapat bergabung semua agar informasi hari ini akan menjadi jelas SMA 8 mau ngapain. Nah, sebelum saya buka acaranya, ini ada permintaan khusus Pak Wangsa, tolong pantun. Nah, padahal saya guru geografi Bapak Ibu. Jarang saya berpantun. Nah, untuk kali ini saya berpantun deh. Nonton bola Piala Eropa. Semoga Inggris jadi juara. Dalam Zoom kita berjumpa. Kesehatan tetap terpelihara. Zoomnya dadakan Bapak Ibu, kata dadakan. Bapak Ibu sekalian, saya bacakan susunan acaranya, yaitu pada hari ini kita akan melaksanakan acara yang terdiri dari biasanya yaitu kita pembukaan, sudah saya buka tadi. Yang kedua nanti ada lagu Indonesia Raya. Mohon nanti Bapak Ibu bersikap tegak, tidak perlu berdiri, tidak perlu menyalakan mikrofonnya, nanti jadi nggak nyaman karena ini lagu kebangsaan. Suaranya nanti ada yang terlalu besar dan terlalu kecil, malah boleh jadi dengan sinyal malah jadi parah. Jadi mulutnya terbuka menyanyikan. Setelah itu nanti ada doa. Saya minta teman saya Pak Ediana Nugraha untuk berdoa ya agar hari ini apapun yang kita lakukan itu menjadi pahala dan Allah merestui semua kegiatan kita agar nanti kegiatan vaksinasi ya untuk siswa dapat berjalan dengan lancar. Setelah itu nanti ada sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Setelah itu nanti saya minta Dr. Ayu ya dari Puskes TNI AU, Bu Letnan Kolonel ya, saya harus agak hati-hati nih kalau orang angkatan. Selamat datang Bu Ayu. Setelah itu nanti Bu Ayu memberikan teknis pemberian vaksin. Nanti siang setelah itu baru bergabung ibu kita ya, ibu kita akan menjelaskan betapa pentingnya vaksinasi ini. Demikian Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, sekarang saya mohon ini acara kita pertama, yaitu kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya mohon Bapak Ibu duduk tegak ya.
Silakan kepada operator untuk Indonesia Raya. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih teman-teman yang telah menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai sebuah bangsa yang besar, sebuah bangsa yang jumlah penduduknya demikian besar. Tentunya masalah COVID bukan masalah sepele ya Bapak Ibu sekalian. Untuk itu marilah kita akan mendengarkan doa yang dipimpin oleh Pak Edian Nugraha. Silakan Pak Edian Nugraha, mohon perkenan. Baik, terima kasih Pak Wangsa. Mohon izin sebelumnya, apakah suara saya cukup terdengar jelas Pak? Siap, terdengar Pak. Baik, terima kasih. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kepada para hadirin yang dirahmati oleh Allah, marilah kita tundukkan kepala sejenak, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kegiatan kita pada siang hari ini diridhoi olehnya dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kita semua. Marilah kita berdoa dengan khusyuk menurut agama masing-masing dan izinkan saya memandunya secara Islam. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat ini kami berkumpul dalam acara pembukaan kegiatan sosialisasi vaksinasi di SMA Negeri 8 Jakarta. Kegiatan yang dapat mempererat tali silaturahmi di antara kami, meningkatkan solidaritas. Kami mohon kiranya ya Allah, kegiatan ini berada dalam ridho-Mu. Berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah ini semua sebagai nilai ibadah. Ya Allah yang Maha Mengetahui, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa kami, bermanfaat sebagai bekal kami dalam menjalani kehidupan, menuju kehidupan di dunia dan di akhirat. Ya Allah yang Maha Pemurah, limpahkanlah kepada kami kekuatan dan kesabaran, kemudahan dan keikhlasan, serta kecerdasan dan kearifan dalam mengikuti kegiatan ini. Satukanlah hati kami, padukanlah langkah kami, serta kobarkanlah semangat kami dalam mencapai keberhasilan tujuan dalam kegiatan ini. Ya Allah yang Maha Perkasa, mudahkanlah urusan kami, ringankanlah langkah kami,
dan masukkanlah kami ke dalam golongan khilafah yang baik di muka bumi ini. Ya Allah yang Maha Penyayang, jadikanlah kami orang-orang yang pandai bersyukur, dan jadikanlah kami orang-orang yang sabar dalam menghadapi segala ujian-Mu. Sesungguhnya Engkau bersama orang-orang yang sabar. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, para pemimpin kami, para pahlawan kami, dan para pendahulu kami. Masukkanlah kami ke dalam golongan hamba-Mu yang taat. Ya Allah yang Maha Mendengar, sesungguhnya Engkau mendengar doa kami. Kabulkanlah doa kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi Anugraha yang telah memimpin doa kita. Bapak Ibu, doa adalah salah satu sumber kekuatan di saat kondisi ini ya. Usaha kita kembali kita ingatkan kepada Allah, pada Tuhan kita agar selalu memberkahi kita. Bapak Ibu sekalian, di monitor saya sudah ada 393 yang hadir ya. Moga-moga nanti akan bertambah terus. Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya Bapak Ibu, kita masuki acara berikutnya, yaitu sambutan dari Ibu Rita Suti, Kepala Sekolah SMA Negeri 8 Jakarta. Saya persilakan Bu Rita. Terima kasih Pak Wangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'in wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat para narasumber hari ini, Dr. Erlina Burhan, SPPK, MSc, PhD. Yang saya hormati Letkol Laut Ayu Chandra, SKM, MSc, Han. Yang saya hormati Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Selatan atau yang mewakili. Yang saya hormati Pengawas SMA 8 Jakarta Ibu Ice Rufiana. Yang saya hormati Pak Camat Tebet atau yang mewakili. Yang saya hormati Kepala Puskesmas Tebet atau yang mewakili. Yang saya hormati Pak Lurah Bukiduri atau yang mewakili. Kasatlak Kecamatan Tebet sekaligus Kasubag TU SMA 8 Jakarta. Ketua dan pengurus Komite SMA 8 Jakarta. Terima kasih sudah hadir. Para orang tua kelas 10, 11, 12, dan Forecast 21, Bapak Ibu guru dan pegawai SMA 8 yang saya sayangi, para peserta didik barangkali ada yang bergabung. Alhamdulillah, puji syukur, mari kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dalam keadaan sehat dan kita bisa bergabung dalam Zoom meeting yang kita laksanakan pada siang hari ini. Dan kita harus bersyukur juga bahwa kita berada di dalam sebuah komunitas SMA 8 Jakarta yang saling peduli, yang saling kompak, saling tolong-menolong dalam satu kesehatian. Saya mengucapkan selamat datang kepada para orang tua angkatan 2024 dan terus satukan visi misi kita, eratkan, ikatkan kuat 2021, 2022, 2023 dan 2024 atau juga angkatan-angkatan yang sebelumnya. Kita adalah bagian menjadi satu, yaitu keluarga besar SMA 8 Jakarta.
Bapak dan Ibu sekalian, saya mengucapkan terima kasih sudah hadir, dan sholawat ring salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Bapak dan Ibu sekalian, di media sosial sudah banyak kita membaca, mendengarkan, menyimak tentang surat edaran Kemenkes tahun 2021 tentang vaksinasi tahap 3 bagi masyarakat rentan, masyarakat umum, maupun vaksinasi anak usia 12 sampai 17 tahun. Di Jakarta, Pak Gubernur, Pak Anies Baswedan sudah melakukan kick-off pada tanggal 1 Juli 2021. Pak Gubernur menyebut bahwa vaksinasi ini untuk anak selanjutnya akan dilaksanakan di sekolah-sekolah lain di seluruh DKI Jakarta. Beliau berharap bahwa penularan COVID-19 pada anak bisa ditekan melalui vaksinasi. Beliau berpesan juga kepada seluruh orang tua untuk memvaksinasi anaknya yang berusia 12 sampai 17 tahun. SMA Negeri 8 Jakarta bersama para orang tua didukung oleh komite, dibantu orang tua yang berprofesi dokter, para nakes, para relawan orang tua, kita bahu-membahu merencanakan vaksinasi anak kita pada usia 12 sampai 17 tahun. Bekerja sama dengan Satgas Covid TNI. Terima kasih Bu Ayu Chandra yang telah memfasilitasi kegiatan ini dengan menyediakan 1.000 vaksin diperuntukkan untuk kelas 10, kelas 11, kelas 12, Raja Wali Emas 2021, dan putra-putri keluarga, guru, dan karyawan SMA 8 Jakarta. Bapak Ibu sekalian, kegiatan hari ini sosialisasi adalah kelanjutan dari diskusi kami, FGD kami, dengan Pak Camat selaku Ketua Satgas Covid Kecamatan Tebet, kemudian juga dengan Kepala Puskesmas Kecamatan Tebet, dengan Sudin Pendidikan Wilayah 2, dengan Pak Lurah Bukit Duri sebagai tempat di mana kita SMA 8 berdomisili pada hari Minggu yang lalu, hari Minggu kemarin, dan seluruh lintas sektoral ini mendukung adanya kegiatan vaksinasi di SMA 8 Jakarta. Oleh karena itu, pada hari ini kami melakukan sosialisasi. Kegiatan ini adalah vaksinasi ini bukan merupakan kewajiban ya, tetapi pilihan. Pilihannya diserahkan kepada orang tua yang akan membutuhkan. Hari ini kita akan mendengarkan 2 narasumber. Narasumber yang pertama adalah Dr. Erlina Burhan terkait dengan vaksinasi, dan Letkol Laut Ayu Chandra terkait dengan teknis bagaimana nanti pelaksanaannya di SMA 8 Jakarta. Selanjutnya setelah sosialisasi akan kami data bagi yang membutuhkan vaksinasi, serta data-data pendukung lainnya melalui Google Form. Nah, dari jumlah kebutuhan ini akan kami komunikasikan dengan Pusat Kesehatan TNI. Dan selanjutnya kita akan menunggu kapan tepatnya kita akan melaksanakan kegiatan vaksinasi ini. Demikian dari saya, informasi, arahan, mudah-mudahan kegiatan vaksinasi COVID-19 untuk anak usia 12 sampai 17 tahun kita niatkan niat baik, semoga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu saja didukung oleh seluruh orang tua dari kelas 10, 11, 12 maupun forecast 21. Kita satu padukan untuk kegiatan ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rita, Kepala Sekolah SMA Negeri 8 Jakarta, yang selalu bersemangat Bapak Ibu. Beliau senyum terus itu kan, ini harusnya SMA 8 bahagia punya kepala sekolah yang selalu senyum ini. Kita juga harus senyum sebenarnya. Tapi senyum Pak Warid ini indah sekali hari ini Pak. Saya mohon maaf, saya pakai masker.
Bapak Ibu sekalian, kita lanjut ke acara berikutnya. Kita akan dengarkan sambutan dari Bapak Komite SMA Negeri 8 Jakarta, Bapak Tommy. Saya mohon Pak Tommy untuk memberikan sambutannya pada kegiatan kali ini. Pak Tommy, silakan. Apakah Pak Tommy sudah terlihat? Informasinya sudah. Iya, Pak. Alhamdulillah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Rita Hastuti, para narasumber yang luar biasa, Ibu Dr. Erlina dan juga Ibu Ayu Chandra dari TNI, Pusat Kesehatan TNI, dan juga tamu kita ada Kepala Sudin Wilayah 2, Awas SMA Negeri 8, kawan-kawan orang tua kelas 10, kelas 11, dan kelas 12, serta Forecast 21, serta para siswa SMA Negeri 8 yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebagaimana tadi disampaikan oleh Ibu Rita, rencana vaksinasi ini kepada siswa-siswa untuk umur 12-17 merupakan niat baik, dan kami Komite SMA Negeri 8 mewakili para orang tua dan stakeholder lainnya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada inisiatif yang datang dari sekolah dan dari orang tua, dan tentu saja ini suatu langkah yang sangat baik dan suatu langkah yang mungkin perlu dicermati dan didengar oleh para orang tua pada siang hari ini. Insya Allah, seperti disampaikan oleh Kepala Sekolah tadi, ini bukan kewajiban tapi pilihan. Namun kita tahu pandemi ini masih cukup panjang. Kenapa Gis? Kita berharap anak-anak kita dapat mengikuti, insya Allah dapat mengikuti semua kegiatan vaksinasi ini sebagaimana dikampanyekan oleh pemerintah jauh-jauh hari, dan mari kita sukseskan, dan insya Allah kita dengar dengan baik paparan dari narasumber kita pada hari ini. Dan kalaupun nanti ada pertanyaan, mohon aktif bertanya dengan para narasumber, dan saat nanti pelaksanaan mohon disiplin dan tertib, ikuti arahan, dan juga kepada para orang tua yang mungkin memiliki waktu dan juga memiliki kesempatan untuk bisa bergabung nanti untuk membantu pada saat pelaksanaan kegiatan tersebut. Kami dari komite juga sudah diskusi dengan alumni SMA Negeri 8 yang minggu lalu sempat melakukan acara vaksinasi di Kota Kasablanka. Alhamdulillah, acara tersebut juga didukung oleh kelurahan dari Bukit Duri dan juga Puskesmas Tebet, dan mudah-mudahan nanti pada acara vaksinasi yang apakah nanti di bulan Juli, apakah nanti di bulan Agustus, ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, dan kami ucapkan sangat terima kasih kepada Puskes TNI yang khususnya juga telah menyediakan vaksinasi ini. Bu Rita dan para jajaran, kami doakan semua sehat, dan juga teman-teman semua, mari kita samakan langkah dan bersama-sama untuk mengikuti kegiatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak, terima kasih Ketua Komite SMA Negeri 8 Jakarta, Bapak Tommy Junito Haryono. Bapak Ibu sekalian, tentunya Komite SMA 8 ini adalah bukan sebuah ya, teman kita lah, teman yang selalu sibuk dengan pekerja keras ya, karena gimana caranya tetap membawa SMA Negeri 8 Jakarta menjadi yang terbaik di DKI Jakarta. Terima kasih Pak Tommy dan jajarannya. Bapak Ibu sekalian, sekarang saya mohon perkenan dari Bapak Kasubit, apakah sudah hadir atau yang mewakilinya untuk memberikan sambutan kepada kami semua, Pak. Mohon izin. Dilewati dulu Pak Wangsa, saya lagi komunikasi, beliau lagi ada Zoom yang lain. Siap Bu, siap Bu. Ya. Bapak Ibu sekalian, kita berlanjut ke menu utama kita. Ada 2 menu utama hari ini, yaitu dari Bu Ayu dulu ya, karena Bu sebelum hadir ya. Maka saya pemohon kepada Bu Ayu untuk dapat memberikan paparannya. Sebelum Bu Ayu tampil, Bapak Ibu, saya sedikit membacakan
biodata yang saya dapatkan, Bu Ayu Chandra, SKM MSI ini alumni SMA 7 Surabaya, Bu ya. SMA 7 Surabaya. Ternyata beliau lulusan juga dari FKM UI. Yang kedua adalah Disaster Management dari Universitas Pertahanan. Beliau bertugas di kesatuannya ya, di Puskes TNI ya, Angkatan Udara. Bapak Ibu sekalian, marilah kita dengarkan arahan dari Bu Ayu tentang gimana vaksinasi COVID yang rencananya akan dilaksanakan di SMA Negeri 8 Jakarta. Saya serahkan sepenuhnya, Bu Ayu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rita, Kepala Sekolah SMA Negeri 8. Yang kami hormati Ketua Komite SMA Negeri 8 Bapak Tommy beserta pengurus. Yang maaf suara saya terdengar ya Pak. Yang saya hormati, oke, terima kasih. Yang saya hormati juga Bapak Ibu pengurus angkatan dari 2020, 2021, 22, 23 dan 24 serta seluruh Bapak Ibu peserta meeting pada siang hari ini. Mohon maaf yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Izinkan perkenalkan diri, saya Ayu Chandra. Saya sehari-hari dinas di Puskes TNI dan kegiatan vaksinasi ini merupakan menjadi salah satu kegiatan saya sehari-hari selain tugas jabatan saya yang lainnya. Izinkan pada siang hari ini kami menjelaskan sedikit tentang teknis yang akan kita laksanakan pada saat pelaksanaan vaksinasi untuk anak-anak nantinya yang akan rencananya kita laksanakan share screen. Rencana kegiatan vaksinasi ini akan kita laksanakan di awal bulan Agustus, waktunya tentatif selama 3 hari. Kemudian jumlah sasaran adalah jumlah sasaran total, jumlah sasaran harian ada 300 sampai 300 anak per hari. Jadi waktu pelaksanaannya kita bagi menjadi setiap 100 anak, kurang lebih waktu yang dibutuhkan adalah 1,5 jam. Jadi rentang waktu yang akan dilaksanakan mulai pukul 8.00 sampai 13.00 atau kita laksanakan sampai dengan selesai. 100 anak pertama akan di-split menjadi 3 mulai 08 sampai 09.30, 100 anak berikutnya 09.30 sampai pukul 11, kemudian pukul 11 sampai pukul 12.30 dan dilanjutkan sampai dengan selesai mungkin pukul 1. Terus terang pada saat pelaksanaan vaksinasi ini kita laksanakan istirahat gitu karena kemudian pada saat kita laksanakan break nakesnya buka masker, makan, minum, justru malah sekarang banyak yang kena. Jadi banyak yang dirawat karena COVID. Kemudian tempat kegiatan akan kita laksanakan di SMA Negeri 8. Petugas vaksinator yang akan bergabung dari Puskes TNI itu ada 2 tim, kurang lebih 12 orang. Ada militer, ada sipil, ada dokter. Dalam satu tim itu ada 1 dokter, ada 1 bidan, dan lainnya ada perawat dan 1 orang tenaga administrasi. Jumlah dosis, jumlah vaksin yang dibutuhkan adalah 1.000 dosis anak. Karena kalau anak ini dosisnya setengah, jadi kurang lebih kami akan membawa 50 vial vaksin yang artinya 500 dosis dewasa atau 1.000 dosis untuk anak. Data akan kita gunakan menggunakan piker dari Satgas Denma Mabes TNI. Jadi nanti kami akan membawa komputer yang langsung masuk dalam aplikasi piker yang langsung input data ke pusat, ke KPCPEN secara nasional. Kemudian untuk petugas mini ICU dan ambulannya, ini CB1 ini cara bertindak pertama itu kita mengharapkan dari puskesmas dapat bisa mendukung. CP2-nya dari Puskes TNI akan mengusahakan juga seandainya puskesmas tidak bisa mendukung, dan CP3-nya adalah pihak ketiga mungkin dari orang tua ada yang memiliki kemampuan untuk bisa membantu tersedianya ambulan dan petugas di mini ICU. Kemudian untuk APD petugas itu akan didukung dari Puskes TNI. Kemudian untuk kartu vaksin ini
kita juga butuhkan kurang lebih 100 anak. Mungkin dari sekolah bisa mendukung. Biasanya kalau ada instansi yang melaksanakan itu, logo sekolahnya dicantumkan. Jadi misalnya logo sekolah SMA 8 bisa ditaruh di kartu vaksin tersebut. Kartu vaksin ini gunanya itu untuk mencatat jenis vaksin yang digunakan oleh anak, sehingga pada saat nanti suntikan kedua, kartu vaksin ini harus dibawa. Karena di kartu vaksin itu akan diinput jenis dan nomor batch vaksin yang telah disuntikan. Jadi diharapkan pada saat suntik kedua itu tidak sampai salah digunakan vaksin yang lain. Oleh karena kartu vaksin ini harus dibawa pada saat suntikan kedua. Kemudian formulir screening itu bisa di-copy, kurang lebih kita butuhkan 1.000 lembar. Kemudian untuk sarana cuci tangan atau hand sanitizer untuk peserta itu bisa disediakan dari sekolah, termasuk meja kursi, wifi, dan printernya. Alur vaksinasi yang pertama, siswa datang bertahap, mereka harus melaksanakan cuci tangan dan ukur suhu tubuh. Bila suhu tubuhnya di atas 37 derajat Celcius, lebih baik disarankan untuk ditunda. Gitu. Jadi kita akan melayani pada anak-anak yang dalam kondisi sehat. Kemudian mereka masuk ke meja 1. Di sini namanya meja pendaftaran. Diharapkan anak-anak sudah siap dengan kartu KIA-nya atau kartu identitas anak. Kalau tidak ada, bisa menggunakan KK atau bisa menggunakan KTP untuk yang setelah berusia 17 tahun. Setelah input data, mereka dengan membawa form screening tadi, mereka akan maju lanjut ke ukur tensi darah atau screening yang dilaksanakan oleh dokter. Setelah melewati screening, pindah ke meja penyuntikan vaksinasi. Setelah melaksanakan vaksinasi, mereka yang screening tadi ke petugas ada di meja 4. Jadi form tersebut harus diserahkan ke meja 4. Tujuannya adalah di meja 4 data anak tersebut akan kita input. Di-input yang artinya bahwa anak tersebut itu telah mendaftar dan dilaksanakan vaksinasi, dan datanya akan masuk secara link ke KPCPEN secara nasional, yang nantinya anak-anak tersebut akan mendapat sertifikat dari KPCPEN yang akan dikirim melalui SMS blast. Jadi yang tersebut harus nomor handphone yang aktif atau bisa menerima SMS. Jadi tidak menggunakan nomor HP yang hanya untuk WhatsApp. Itu mohon diwaspadai. Kemudian selesai melaksanakan observasi, di observasi ini anak-anak menunggu 30 menit, diharapkan tidak meninggalkan ruangan, tetap di tempat menunggu 30 menit dengan tetap melaksanakan prokes jarak, dan tidak melepas masker selama melaksanakan. Setelah 30 menit dan memperoleh print kartu cetak vaksin, anak-anak bisa meninggalkan lokasi. Setelah meninggalkan lokasi, diharapkan di rumah 7x24 jam itu dilaksanakan observasi mandiri. Apabila selama kurun waktu 7 hari tersebut anak-anak mengalami misalnya sakit kepala, demam, mual, muntah, istilahnya yang tidak bisa ditahan, segera datang ke vaskes terdekat dengan rumah. Jadi vaksin yang di print tersebut ditunjukkan UGD bahwa misalnya yang dialami itu akibat dari vaksinasi, yang kita sebutnya adalah KIPI, kejadian ikutan pasca vaksinasi. Diinformasikan ke petugas UGD bahwa saya telah melaksanakan vaksinasi 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, atau sebagainya. Namun apabila biasanya nyeri, sakit kepala atau demam tersebut masih bisa ditahan, anak-anak boleh mengkonsumsi misalnya hanya Panadol atau paracetamol, tapi tidak mengkonsumsi antibiotik dan nyerinya saja. Demikian. Kemudian selesai vaksinasi, nanti 28 hari berikutnya anak-anak akan memperoleh SMS, namanya SMS Blast, yang memberikan informasi akan dilaksanakan vaksinasi kedua. Nah, untuk vaksinasi kedua ini bisa dilaksanakan di dekat dengan rumah. Tapi rencananya kalau untuk anak-anak kita akan melaksanakan
diingatkan kembali syarat vaksin. Siapa saja yang boleh divaksin? Pertama adalah sehat. Dia tidak sedang sakit. Atau dalam kurun waktu 1 minggu terakhir dia tidak mengalami flu, tidak batuk, dan jadi memang benar-benar. Kemudian istirahat cukup sebelum vaksin. Jadi disarankan tidak begadang. Kemudian saran sebelum vaksin. Rata-rata kejadian pada saat vaksinasi itu yang bersangkutan biasanya pusing ataupun lemes, itu terjadi karena pertama dia tidak sarapan. Itu banyak sekali kejadiannya karena tidak sarapan, kemudian malamnya begadang. Jadi pada saat selesai vaksinasi itu mereka langsung merasa pusing. Jadi kalau orang pusing mungkin ada pertama pusing ringan, pusing berat gitu. Tapi kalau biasanya vaksinasi itu langsung dirasa. Itu setelah vaksin mungkin hanya 10 menit, 5 menit dia akan pusing. Itu sehingga KS yang akan kita gunakan sebagai mini ICU-nya atau sebagai tempat istirahat untuk dia untuk memulihkan lagi seperti itu. Kemudian mohon membawa alat tulis sehingga alat tulis tidak bergantian, tidak pinjam temannya gitu. Jadi tetap menggunakan alat pribadi. Kemudian selama proses vaksinasi, mohon diikuti dari mulai meja 1, meja 2, meja 3 sampai dengan selesai, tahapannya akan diikuti. Beberapa kejadian mereka tidak sabar, selesai vaksin mereka pulang, saya sudah dapat kartu vaksin, mereka pulang. Yang akibatnya adalah di meja 4, kami tidak bisa menginput datanya, karena formulir yang sering harus diserahkan di meja 4, dia tidak serahkan. Sehingga kami tidak bisa menginput data, memastikan bahwa dia sudah divaksin. Yang akhirnya mereka tidak bisa mendapatkan sertifikat vaksin gitu. Jadi seolah-olah walaupun dia divaksin, tapi secara data nasional dia belum tervaksin. Sehingga dipastikan bahwa anak-anak harus mengikuti seluruh prosesnya, mulai dari awal sampai dengan selesai itu diikuti semua. Kemudian selesai vaksinasi, anak-anak diharapkan langsung meninggalkan lokasi sekolah, tidak berkumpul, tidak bergerombol, tapi langsung meninggalkan lokasi sekolah. Demikian untuk pelaksanaan vaksinasinya. Secara teknis kami jelaskan demikian. Mohon izin Bapak Ibu kalau bila ada yang kurang jelas, monggo kita bisa diskusi nanti. Terima kasih Bapak waktunya. Ya, makasih Bu Ayu ya. Jujur aja Bu, kemarin juga saya termasuk orang yang gagal vaksin Bu. Saya waktu datang ke sekolah di SMP 73, udah datang pagi-pagi, sudah minum banyak air, disuruh ngantri, saya stres Bu. Akhirnya tensi saya 210 Bu, saya kaget banget. Itu tensi atau pertandingan bola, saya bilang gitu kan. Disuruh istirahat, akhirnya tensinya turun 180, bisa juga divaksin Bu, saya pulang. Ya pulang ke rumah baru minggu berikutnya saya bisa divaksin ya. Seperti itu. Bapak Ibu, seperti itu paparan dari Ibu Ayu. Moga-moga Bapak Ibu mengerti bahwa vaksinasi di SMA Negeri 8 Jakarta bukan kewajiban, tapi ini pilihan ya. Jangan sampai nanti putra-putri Bapak Ibu tidak mendapatkan kondisi yang tepat untuk vaksin, mumpung SMA Negeri 8 Jakarta ada kegiatan, maka kita bisa melakukan itu ya. Lagi-lagi ini pilihan, terserah orang tuanya maunya seperti apa. Bapak Ibu kalau ada pertanyaan silakan di chatroom saja. Nanti saya tampilkan dulu Bu Erlina Bu ya, Bu Ayu ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, makasih Bu Erlina sudah hadir di webinar kita. Sebelum sudah hadir Pak. Ya. Sebelumnya saya sampaikan dulu tentang Bu Erlina ini. Bapak Ibu pasti hafal dengan Bu Erlina ini, kan sering terlihat di televisi ya. Sudah sering lihat lah ya. Intinya adalah Bu Erlina ini satu pakar mengenai paru-paru ya. Beliau S1-nya di Padang Bu ya, kalau tidak salah Bu ya. Betul. Benar, sekarang jadi PDAI ya, Dokter Anak Indonesia ya. Bapak Ibu sekalian, kayaknya Bu Erlina ini adalah orang yang memang kita butuhkan untuk menjelaskan seperti apa vaksin yang harus dilakukan di SMA Negeri 8 Jakarta. Sehingga wajar kami penting sekali mendatangkan dua orang ini, yaitu Bu Erlina dan Ibu
Ayu Chandra ya. Mungkin saya persilakan Bu Erlina untuk menyampaikan hal-hal yang penting tentang vaksinasi buat kami, para guru mengetahui, juga para siswa harus melakukan hal apa agar kita menjadi nyaman di kegiatannya, Bu. Silakan Bu Erlina Burhan, saya persilakan waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah slide saya terlihat? Terlihat dengan jelas, Bu. Silakan, Bu. Oke, baik, Pak. Saya Dr. Erlina dari Rumah Sakit Persahabatan. Saya dokter paru, tapi bukan dokter anak, dokter paru untuk orang dewasa. Oh, ya, siap. Ya. Ya, pertama saya ingin menyapa dulu ibu-ibu sekalian dan juga para guru, ada kepala sekolah, tadi ada Bu Rita ya, dan semua pengurus sekolah. Terima kasih nih saya diundang, dikasih kesempatan untuk silaturahmi dengan para orang tua dan sekalian memberikan edukasi ya. Jadi memang saya ingin menyampaikan di sini kita harus hati-hati ya, bahwa saat ini kenaikan kasus di Indonesia menuju puncak kedua. Padahal puncak itu belum terlihat, sehingga dikatakan diproyeksikan ini akan terus meningkat. Karena apa? Karena protokol kesehatan yang kurang dilaksanakan dengan baik, ada varian baru dan cakupan vaksinasi. Makanya sekarang ini adalah suatu hal yang penting bahwa sama 8 murid-muridnya akan divaksin. Nah, saya juga ingin memberitahukan bahwa kondisi rumah sakit saat ini hampir penuh ya. BOR mendekati 100%. BOR itu adalah bed occupation rate atau tingkat keterhunian rumah sakit, dan pasien sangat sulit sekarang akses ke fasilitas kesehatan karena memang rata-rata penuh, dan juga kami para dokter dan perawat dan tenaga kesehatan ini terpapar dengan jumlah virus yang sangat tinggi, dan banyak dari kami kemudian juga jadi sakit COVID ya, dan banyak yang isolasi mandiri juga, bahkan juga dirawat, sehingga memang sekarang kita juga kekurangan dokter dan petugas. Jadi sepertinya kalau ini tidak bisa diatasi akan terjadi sistem kesehatan yang mendekati kolaps. Ya, ini ada beberapa hal yang masih diwaspadai Bapak-bapak, Ibu-ibu, yang walaupun kita katakan kita menerapkan 5M, tetapi ada yang hal-hal yang kita lupa, yaitu tidak sadar bahwa kita melakukan sesuatu dan merupakan titik lengah, karena itu adalah titik lengah ini berpotensi untuk terjadi penularan. Contohnya apa? Contohnya adalah saat makan bersama, karena kalau makan kan dibuka ya masker ya, kemudian kita saling berbicara. Nah, kalau ada satu saja yang ternyata adalah orang yang terinfeksi dengan COVID, maka dropletnya akan berhamburan keluar. Demikian juga saat pemakaman, ini orang saling bersentuhan biasanya karena saling mensupport ya. Dan rapat tatap muka ini juga sering terjadi tidak sengaja, masker dibuka, apalagi olahraga bersama. Ini ngobrol, lalu kalau bicaranya kurang jelas cenderung menurunkan maskernya. Yang paling banyak terjadi juga adalah pada saat pertemuan lalu foto bersama, saat foto maskernya dibuka. Dan tentu saja kegiatan yang melibatkan orang banyak ya, di transportasi umum, mengunjungi mal dan tempat wisata, pernikahan, dan silaturahmi juga loh, kunjungan rumah, karena kita tidak tahu tamu yang datang itu sudah bertemu siapa saja, sudah kemana saja. Ya, ini adalah titik lengah yang mesti kita waspadai. Dan tambah lagi sekarang ada virus dengan varian baru. Varian ini artinya adalah jenis baru ya. Dan ini terjadi karena virusnya bermutasi. Mutasi itu artinya berubah. Jadi dan ini wajar, adalah kejadian yang normal pada virus SARS-CoV-2, karena itu adalah salah satu sifat alamiahnya, bermutasi, berubah untuk mempertahankan diri. Namun perubahan ini akan menjadi bahaya buat kita kalau ada berdampak terhadap kesehatan. Contohnya dia lebih mudah menular, lebih ganas, dan menurunkan efektivitas dari vaksin. Nah, kalau ini melekat pada virus itu, maka virusnya masuk ke dalam apa yang disebut istilah variant of concern. Jadi varian yang harus mendapat perhatian khusus. Hal juga yang lain yang perlu diperhatikan bahwa semakin banyak terjadi penularan atau infeksi di masyarakat, maka kemungkinan mutasi ini akan semakin meningkat.
Nah, ini keadaan varian baru di Indonesia sudah ditemukan di banyak tempat ya, di banyak kota, termasuk di Jakarta juga, terutama varian Delta. Nah, perbedaan varian-varian ini dengan varian yang lama adalah kita lihat Delta nih yang dari India, yang sudah ditemukan banyak di Indonesia. Ini kemampuan menularnya jauh lebih tinggi dibandingkan varian yang lain. Demikian juga punya kemampuan mengelabui sistem imun. Dan semua varian ini punya potensi menurunkan efektivitas dari vaksin. Mengapa varian baru ini berbahaya? Karena tadi saya katakan lebih mudah menular, kemampuan menularnya 60% lebih tinggi dari varian alfa, dan juga viral load atau jumlah dari virusnya sangat tinggi, dan ini bisa mengelabui sistem imun sehingga bisa menyerang segala usia, baik yang sehat sekalipun. Makanya kalau dulu pasien COVID ini muda-muda, tua-tua, ada komorbid. Sekarang pasien COVID kami biasanya muda-muda, ya sehat-sehat, tidak ada komorbid. Itu karena apa? Karena virusnya bisa mengelabui sistem imun. Jadi orang sehat pun ditipu oleh virusnya. Ya, dan tentu saja ini akan meningkatkan kematian. Apa gejala dari varian baru ini? Gejalanya adalah gejala flu yang berat, sakit kepala, diikuti nyeri tenggorok, hidung berair, demam, pilek, hidung tersumbat, bersin, nyeri otot, nggak enak badan, dan lain-lain. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Yang kita bisa lakukan adalah mengamalkan dan menyebarkan 5M, dan kita usahakan diri dan keluarga dan kerabat untuk tervaksinasi. Nah, ini makanya saya katakan inisiasi yang dilakukan oleh Ibu Rita, Kepala Sekolah, para guru, dan juga Dr. Ayu dari TNI ya, bahwa akan segera melakukan vaksinasi di SMA 8 itu adalah suatu inisiasi yang patut kita puji dan mestinya disupport oleh pemerintah. Ya, nah sekarang sementara belum divaksin, apa yang mesti dilakukan? Ya kita back to basic, apa itu 5M ya, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, dan lain-lain. Ya, mengapa kita pakai masker? Karena dengan menggunakan masker ini bisa mengurangi droplet yang berterbangan, karena kita nggak tahu siapa saja yang sakit. Jadi lebih baik menganggap semua orang adalah terinfeksi. Oleh sebab itu semua orang harus pakai masker. Nah, ini saya ingin memperlihatkan kenapa kita harus pakai masker. Hai, kamu kok nggak pakai masker? Ah, nggak apa-apa. Pakai atau enggak sama aja. Hei, siapa bilang? Semisal nih ya, kalau kamu positif COVID dan kita berdua nggak pakai masker, itu risiko penularannya 100%. Kalau kamu positif dan aku pakai masker, itu risiko penularannya 70%. Lalu kalau kamu pakai masker dan aku enggak, itu risikonya jadi 5%. Nah, kalau kita berdua sama-sama pakai masker, risikonya turun lagi jadi hanya 2% aja. Apalagi kalau kita juga jaga jarak. Kalau kita berjarak minimal 2 meter, risiko penularannya bisa ditekan sampai 0% loh. Jadi, jangan lupa pakai masker ya. Ya, nah sekarang perlukah anak-anak menggunakan masker? Ya, WHO dan UNICEF menganjurkan bahwa anak di bawah 5 tahun seharusnya tidak diwajibkan pakai masker, tetapi anak 6-11 tahun memakai masker dengan memperhatikan akses dan disupervisi oleh orang tua dan situasi dan kondisi transmisi di daerah tempat tinggal ya. Dan anak lebih dari 12 tahun itu menggunakan masker selayaknya orang dewasa. Jadi anak-anak SMA harus pakai masker seperti orang dewasa. Nah, ini anjuran terbaru pakai masker itu double ya. Di dalam adalah masker bedah, di luar masker kain. Ini tujuannya supaya proteksinya lebih tinggi lagi. Ya, menjaga jarak, demikian juga kenapa menjaga jarak, karena droplet ini dapat meluncur keluar karena batuk, bersin, bicara, bernyanyi, dan lain-lain. Jadi kita sangat khawatir, oleh sebab itu kita berjarak dengan orang lain supaya droplet yang dikeluarkan itu tidak terhirup. Ya, juga demikian sama menghindari kerumunan, intinya juga untuk mencegah terpapar dari virus ya, dan juga mengurangi mobilitas, salah satu upaya yang mesti dilakukan. Nah, ini saya kembali ke masker, ada beberapa kesalahan yang dilakukan saat menggunakan masker. Contohnya adalah saat ketemu, setelah ngobrol, pertama kali tidak cuci tangan, karena seharusnya pakai masker itu cuci tangan dulu baru pakai masker, dan kemudian masker harus
pakai benar, jangan di bawah lubang hidung dan juga jangan di dagu, harus di atas lubang hidung dan sampai ke bawah dagu ya, dan jangan menyentuh-nyentuh masker yang bagian depan, dan juga kalau bicara itu pastikan maskernya dipakai dan jangan dilepaskan sebelum selesai bicara. Jangan kecepatan melepas masker ya, dan pakailah masker yang baru. Melepas masker saat berbicara itu memang tidak dianjurkan. Kenapa? Karena berbicara dengan orang lain itu masih bisa dengan menggunakan masker. Dan kalau kita tidak pakai masker, saya sampaikan tadi bahwa droplet berhamburan kepada lawan bicara, dan tentu saja ini memungkinkan kesempatan untuk terjadi penularan jauh lebih tinggi. Ya, kemudian juga saat kita melakukan social gathering ya, ini kita sering merasa kalau dengan keluarga itu nggak apa-apa atau kenal, enggak, bukan masalah kenal nggak kenal, bahwa setiap orang yang berdekatan itu berisiko untuk saling menularkan. Ya, anak dan COVID di Indonesia bagaimana? Jadi 1 dari 8 anak di Indonesia itu tertular COVID ya, dan juga fatality-nya paling tinggi nih untuk anak, kematian untuk kelompok anak Indonesia ini tertinggi di dunia. Artinya banyak anak-anak kalau terkonfirmasi COVID itu menjadi berat dan meninggal. Dan 50% dari pasien-pasien yang meninggal ini adalah pada anak yang berasal dari balita, jadi di bawah 5 tahun. Ya, kenapa anak harus divaksin? Karena anak ini mobilitasnya tinggi, banyak beraktivitas, ya, banyak bergaul dengan teman-temannya, dan banyak anak tidak bergejala, jadi tanpa sadar dapat menularkan kepada populasi lain. Dan juga aktivitas tatap muka ini bertemu dengan teman-teman dan guru ini akan menjadi potensi penularan. Makanya saya kira kenapa sekarang sekolah masih online, karena inilah. Tapi kemudian dengan vaksinasi ini mudah-mudahan cepat kembali bisa sekolah tatap muka. Tapi memang ada pembicaraan di Ikatan Dokter Anak Indonesia bahwa salah satu syarat untuk sekolah bisa tatap muka kembali adalah kalau anak-anak sudah divaksin. Ya. Bagaimana cara kerja vaksin? Jadi vaksin ini melatih sistem kekebalan agar sistem kekebalan tubuh ini mengenali semua patogen atau virus yang masuk. Jadi contohnya Sinovac itu kan virus yang dimatikan, sudah tidak berdaya, jadi tidak menimbulkan sakit. Pada saat disuntikan, sifat-sifat virusnya ada dan ini dikenali oleh tubuh, maka tubuh akan memproduksi antibodi. Jadi kalau nanti suatu ketika virus benerannya masuk, maka antibodi kita sudah terbiasa. Jadi langsung segera membuat antibodi dan membunuh virus tersebut. Ya, jadi sangat penting untuk semua kita divaksinasi, karena untuk menciptakan herd immunity, artinya semua sebagian besar dari suatu kelompok ini bisa punya kekebalan. Jadi kalau seluruh atau sebagian besar masyarakat kebal punya antibodi, maka kalaupun ada satu orang yang sakit itu tidak akan menularkan. Nah, ini prinsip kekebalan kelompok saya ingin sampaikan. Kalau ada satu orang di kelompok yang ini, perhatikan ya, orang-orang yang warna birunya tidak jelas, ini adalah orang sehat tapi tidak punya antibodi. Nah, kalau ada satu yang warna merah ini terinfeksi, maka dengan cepat virus menyebar dan hampir semua orang jadi sakit. Tapi kalau sebagian besar orang ini warnanya biru tua, ini sudah kebal, kalaupun ada yang di tengah-tengah sakit itu tidak akan menularkan karena sudah kebal. Jadi itu prinsip dari herd immunity. Nah, vaksinasi tahap 3 ini sudah dimulai, sasarannya adalah masyarakat rentan dan anak usia 12 sampai 17 tahun. Nah, ini artinya termasuk anak-anak SMA ya, dan sudah direkomendasikan oleh Indonesian Technical Advisory Group on Immunization atau ITAGI dan mendapat persetujuan dari Bio Farma untuk kelompok anak-anak di atas 12 tahun. Dari Badan POM juga sudah ada rekomendasinya. Ya, apakah Sinovac ini aman untuk anak saya? Ini ada penelitian uji fase 1-2 di Cina terhadap 552 anak ya berusia 3 sampai 17 tahun. Ternyata hasilnya adalah bahwa Sinovac ini aman, tidak ada kejadian efek samping serius dan terbukti menstimulasi kekebalan tubuh terhadap COVID-19 dengan sangat baik. Dan ini sudah dimuat di majalah sangat
reputasi sangat bagus, yaitu Lancet Infection Disease. Efek samping dikatakan tadi tidak ada efek samping serius, paling-paling efek samping ringan, nyeri di lokasi suntik, ada demam, pusing, lemes, bengkak, kemerahan di tempat suntikan. Siapa yang tidak boleh atau belum boleh divaksin? Ini untuk edisi anak ya, yaitu adalah yang defisiensi imun atau autoimun yang tidak terkontrol, kemudian ada penyakit kelumpuhan ini ya, ada anak yang menderita kanker sedang di kemoterapi, tapi kalau kemonya sudah selesai boleh, atau demam di atas 37,5 derajat Celcius dan baru saja sembuh dari COVID itu harus tunggu 3 bulan. Dan kalau mendapat imunisasi lainnya, ini pasca imunisasi apa saja, misalnya influenza, maka tunggu 1 bulan. Kalau ada anak yang hipertensi atau diabetes yang tidak terkendali dan penyakit-penyakit lainnya, maka ini ditunda atau belum bisa laksana. Ini vaksin lainnya untuk anak-anak. Di sini ada penelitian di Amerika ya, dilakukan uji klinis pada vaksin Pfizer, Novavax, Moderna, dan ini sedang berlangsung. Kita belum publish, tapi kita sudah mendengar bahwa ternyata hasilnya bagus juga untuk anak-anak. Ya, ini dari Pfizer terutama sudah publish nih, untuk 12 tahun ke atas dikatakan efek sampingnya cuma muntah, nyeri pada lokasi suntikan, pusing, diare, menggigil, nyeri otot, dan reaksi alergi yang serius tidak ditemukan. Dan sejauh ini dikatakan Pfizer ini efekasinya 100% pada anak usia 12 sampai 15 tahun. Nah, ini ada Moderna ya, vaksin Moderna terhadap anak 12-17 tahun dikatakan juga bahwa ini sementara karena masih fase 2-3, hasil sementaranya bagus, tapi masih menunggu izin edarnya keluar untuk anak. Kalau untuk dewasa sudah. Nah, bagaimana saya mendaftarkan anak kemana agar bisa divaksin? Ini tadi Bu Ayu sudah menyampaikan pasti bahwa Dinas Kesehatan membuat jadwal, tapi tentu saja ini SMA 8 bikin inisiasi sendiri sehingga bisa menentukan jadwal, tentu saja harus lapor ke Dinas Kesehatan dan lain-lain. Dan saya kemarin ikut rapat dengan Pak Camat, Kepala Puskesmas, dan semua unsur sangat-sangat mendukung SMA 8 ini melakukan vaksinasi kepada muridnya. Tapi saya rasa administrasi tetap dipersiapkan ya, seperti menyiapkan kartu keluarga dan lain-lain. Nah, apakah setelah divaksin tetap harus taat prokes? Betul, harus tetap taat dengan prokes karena masih ada kemungkinan kecil seseorang itu terinfeksi oleh COVID walaupun sudah divaksin. Nah, orang tua jangan lupa beri contoh ya kepada anaknya untuk taat kepada protokol kesehatan dan keluar seperlunya juga. Kalau tidak urgent, tidak perlu keluar rumah, apalagi membawa anak. Ingat keluarga di rumah, hati-hati di luar. Jangan membawa COVID ke rumah kita dan mengenai anak-anak yang kita cintai. Nah, apakah kita mau jadi seperti Amerika yang sudah lepas masker? Ya tentu saja kita semua mau seperti itu, tapi perlu diingat di Amerika cakupan vaksinasinya sudah lebih dari 50% untuk seluruh penduduk dan untuk lansia lebih dari 80% dan kasusnya juga sangat-sangat menurun saat ini, dikatakan di bawah 10.000, bahkan pernah di bawah 1.000 mereka ya. Jadi makanya pemerintah Amerika sudah membolehkan warganya untuk buka masker. Demikian juga di negara Prancis, Jerman, dan Cina ya. Nah, negara-negara itu kenapa mereka boleh buka masker? Salah satunya adalah karena vaksinasi mereka sudah banyak. Ini saya akan memberikan video tentang berapa banyak negara itu sudah divaksinasi.
sorry. Oh, maaf ini saya terpencet, tapi saya ingin memperlihatkan di sini bahwa vaksinasi di sebentar ya, oke. Kita mundurkan dikit ya. Saya ingin memperlihatkan bahwa vaksinasi di negara-negara ini, contohnya di Cina itu sudah hampir 1 miliar ya. Jadi maka penduduknya 1,4 hampir 1 miliar. Ini Juni tanggal 14, sekarang sudah Juli, tentunya sudah di atas 1 miliar. Amerika lebih dari 310 juta. Itulah makanya US, China, Jerman, dan Perancis sekarang sudah lepas masker. Kita lihat Jerman sudah 60 juta lebih pada penduduknya 80 juta. Perancis juga demikian, penduduk 60 juta, sudah 40 juta yang divaksin. Oleh sebab itu, yuk kita semua vaksinasi supaya kita bisa kembali hidup normal seperti sebelumnya. Nah ini sebagai terakhir saya ingin mengatakan bahwa vaksin COVID-19 itu untuk anak dinyatakan aman dan efektif. Jadi sangat penting vaksin pada anak ini dilakukan untuk memotong rantai penularan pada keluarga dan juga di sekolah. Tapi sudah divaksin bukan berarti euforia ya, lalu bebas keluyuran dan abai protokol kesehatan itu tidak boleh. Dan perlu diingat satu lagi bahwa kematian pada anak di Indonesia ini tertinggi di dunia. Jadi ini PR kita masih banyak. Ayo mari segera anak-anak kita divaksinasi. Ya, terima kasih. Demikian dari saya. Ini ibu-ibu, mohon nih terlambat dan ini saya karena pasang 2 laptop, ini satu lagi saya rapat dengan Kemenkes. Ya, jadi karena SMA 8 yang minta saya nggak bisa bilang enggak. Jadi saya ini matanya kiri kanan nih, satu lagi rapat dengan Kemenkes juga tentang pengobatan COVID. Demikian saya kembalikan kepada moderator. Ya, makasih. Bapak Ibu, kita berikan aplaus dulu untuk Dr. Rindan dan Bu Ayu. Oke. Terima kasih Bu Elina dan Bu Ayu. Bapak Ibu sekalian, ini pencerahan sekali buat kita ya. Kemarin kan banyak orang buat yang aneh-aneh tuh bilangnya nggak usah vaksin lah kalau memang sudah takdir meninggal ya meninggal, nggak usah lo gue pakai masker, jalan aja santai gitu kan. Ini tentunya menjadi pencerahan buat kita Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, di chat room sudah banyak pertanyaan Bu Ayu dan Bu Elina ya. Kita bisa lihat beberapa sih sudah terjawab oleh paparan Bu Ayu dan Dr. Elina ya. Oke, kita lihat dulu. Saya lagi coba ke atas. Ini dari Bu Sinta nih. Assalamualaikum. Kalau ada adiknya usia 12 tahun, oh kan, belum, itu masih di atas. Bentar. Ada yang minta slide-nya boleh Bapak Ibu? Slide. Boleh, nanti saya kirim lewat Bu Ica ya. Wah, atau Ibu Indah atau Ibu Diah. Atau juga ya saya kirim deh ke semua yang saya kenal, nanti tolong disebarkan saja. Pertanyaan kedua. Ini vaksinasi khusus anak SMA 8 saja? Boleh nggak adiknya ikut gitu? Silakan Bu Ayu yang bagian di lapangan ini Bu, silakan Bu. Siapa itu juga jadi pertanyaan kemarin, banyak Bapak Ibu yang sudah menanyakan hal tersebut. Memang untuk saat ini kita alokasikan untuk anak SMA 8 dulu karena juga keterbatasan wilayah sekolah. Jadi pengaturan daripada nanti takutnya kita alokasikan 300 dengan adiknya kan nanti bisa sampai 400 malah terjadi kerumunan, itu yang kita hindari. Untuk saat ini masih SMA 8 dulu Pak. Terima kasih. Oke, ini yang pilih-pilih dulu aja Bu ya. Oke, ada yang sudah mendaftar itu. Bentar. Kalau sudah mendaftar vaksin secara mandiri, namun belum mendapatkan jadwal vaksin, bisa nggak mendaftar di SMA 8? Bisa, nggak apa-apa Pak. Itu proses yang dilakukan itu masih tetap. Jadi yang kalau mereka sudah, makanya itu pada saat proses harus diikuti semua. Jadi sampai mulai tahap meja 1 sampai meja terakhir harus diikuti. Kalau nggak, kalau masih proses mendaftar itu bisa masih pindah kemana aja masih bisa. Oke, siap. Nah, kalau ini sudah bisa dijawab nih. Izin bertanya, anak saya sering bersin-bersin. Nah, tadi kan syaratnya kan tidak boleh flu ya Bu ya? Ya Bu Erlina ya? Tidak boleh flu ya?
Oke, udah kejawab itu Bapak Ibu. Oke. Alergi debu atau dingin, dulu pernah pakai obat semprot sinus, apakah bisa vaksin atau harus ada pemeriksaan lain sebelum ikut vaksin? Silakan Bu Ayu. Jadi izin seluruh anak kalau misalnya ada kondisi kebutuhan medis yang khusus, mohon dikomunikasikan dulu dengan dokternya. Jadi mereka disarankan untuk pergi ke dokter yang biasa pegang dulu, disampaikan Bu saya boleh vaksin atau enggak, nanti dokternya yang akan memberikan, yang mengarahkan, karena kan harus melewati proses pemeriksaan dulu Pak. Jadi kalau kami di lapangan itu untuk yang kondisi sehat, tapi kalau memang ada kebutuhan khusus, misalnya ada harus kontrol ke dokter, kita minta saran dari, sebaiknya membawa izin dari dokter yang biasa, jadi harus terkontrol, intinya seperti itu Pak. Oke, makasih. Saya lanjut dulu Bu, nih ada yang sudah raise hand nih. Bu Eni, silakan Bu Eni, ada yang mau ditanyakan, bisa langsung. Izin bantu teman-teman Pak Rijal, adakah yang raise hand? Gak ada ya? Tadi Bu Weni nggak jadi. Oke. Ini yang kalau sudah pernah kena COVID Bu, itu harus 3 bulan dulu atau bagaimana Bu ya? Ya, kalau sudah COVID atau penyintas itu harus menunggu 3 bulan. 3 bulan Karena ya. kalau seseorang sudah terinfeksi, terkonfirmasi positif, itu biasanya pada saat sudah sembuh punya antibodi secara alamiah dalam tubuhnya, sehingga masih bisa memberikan proteksi. Oleh sebab itu, karena jumlah vaksin kita masih belum banyak, maka didahulukanlah orang yang tidak punya antibodi, sehingga nanti untuk orang-orang yang sudah COVID atau penyintas ini, biasanya setelah 3 bulan itu menurun tuh ini antibodinya, maka dipakai patokan setelah 3 bulan baru kemudian diberi vaksin. Jadi artinya tetap dibantu begitu ya. Intinya tetap harus vaksin Bu Elina ya? Tetap harus vaksin, tapi memang menunggu 3 bulan. Siap. Jadi Bapak Ibu yang udah kena COVID dan alhamdulillah sehat kembali, mohon hati-hati juga. Yang belum vaksin Bu ya, moga-moga nanti bisa divaksin juga. Tadi Dokter Ayu kan udah menjawab, tapi saya lihat di chat banyak pertanyaan. Ini ada bersin-bersin, alergi, sakit ini, sakit itu, nggak masalah. Sakit apapun boleh divaksin, kecuali pada saat divaksin itu dalam serangan. Ya, jadi jangan sakit-sakit yang lain itu jadi apa? Jadi alasan. Jadi halangan untuk tidak divaksin. Boleh kok. Yang penting pada saat vaksinasi itu kondisinya sehat dan tidak demam. Dan kalau ada hipertensi, saya kira sih anak-anak nggak ada yang hipertensi kecuali ada punya penyakit tertentu ya. Kalau masih di bawah 180/110 masih oke. Nah, jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut. Terima kasih Bu Erlina. Apakah calon siswa baru CPDB 2021 bisa ikut vaksin? Ya, ini Bu Ayu yang jawab nih. Ini CPDB calon peserta didik baru Bu, calon peserta didik baru. Iya Pak, nggak apa-apa, nanti kan didata dulu Pak, karena kan itu tadi seperti Dokter Aisy sampaikan, pasti ada yang istilahnya target 350 anak itu tidak semuanya bisa divaksin, pasti ada kendala, nanti mungkin didata dulu, yang penting kita siapkan 100 dosis untuk anak. Nah ini yang masalah sekarang nih Bu, sekarang kan sedang PPKM nih. Siswa SMA 8 Jakarta itu lokasinya sudah berbeda Bu, dari tahun 80-an ke tahun 2000-an ya. Kalau tahun sekarang ini banyak anak yang rumahnya di luar wilayah. Ini ada PPKM nih. Kira-kira solusinya bagaimana gitu. Mereka mungkin mau ikut tapi ke Jakartanya susah gitu. Seperti apa Bu ya kira-kira solusi kita? Ya makanya kebetulan ini Dirjen P2P-nya menyebutnya serbuan vaksinasi ya Pak, untuk serbuan vaksin disarankan di Agustus itu. Jadi memang kebetulan juga pada saat sampai tanggal 20 nanti kan masih PPKM darurat. Jadi diharapkan nanti pada Agustus itu kan sudah selesai PPKM, jumlah kasusnya menurun, itu akses untuk ke sekolah bisa dipermudah. Demikian Pak. Oke. Dari 2024 Bu, ini anak murid kami yang baru datang nih Bu, orang tuanya ya, Bu Ana Juraidah. Izin bertanya, Bu Dokter, anak saya sekarang sedang isoman, sudah 10 hari. Apakah bisa ikut vaksin? Jika tidak, apakah masih perlu divaksin? Kira-kira kapan boleh vaksin?
Ya, jawabannya sama dengan yang saya sampaikan tadi. Kalau isolasi mandiri kan berarti sedang sakit, maka tunggu 3 bulan baru divaksin. Jadi ditunda, tidak sekarang nih vaksinnya. Oke. Tapi tunggu 3 bulan karena ini nanti kan termasuk penyintas ya. Siap. Bu ya. Ini langsung ke Bu Erlina nih dari Giri Sadoso. Apakah varian Delta tetap penularannya dari droplet atau dari udara napas? Terima kasih. Ya, baik. Saya ingin menyampaikan bahwa varian Delta ini cara penularannya sama saja, tapi memang untuk orang-orang yang terserang varian Delta, tadi kan saya sampaikan gejalanya flu yang berat ya, jadi hidungnya berair, nyeri tenggorok dan bersin-bersin. Dan kalau bersin ini dan batuk biasanya itu dropletnya keluar dan ukurannya kecil, dan ukuran yang sangat-sangat kecil ini bisa berterbangan di udara. Dan kalau Anda tidak pakai masker, lalu akan menghirup udara yang terkontaminasi dengan virus ini, maka akan cepat tertular. Demikian, Pak. Ya, makasih Bu. Nah, ini pertanyaan yang mungkin lagi rame di media nih Bu, yang tadi Ibu jelaskan masalah ada Moderna, ada Pfizer, ada Sinovac. Pertanyaannya sih memang arahnya ke sana Bu. Vaksinnya merek apa ya? Nah, mohon dijelaskan gini Bu, kira-kira emang Indonesia pakainya apa? Sinovac, Pak. Kita Sinovac ya. Belum ada pilihan lain kan ya, baru pakai itu aja. Belum Pak, masih Sinovac. Oke. Kami aja petugas kesehatan pakai Sinovac Pak. Iya. Saya tadi dengar ada yang pakai Bear Brand Bu, nggak pakai Sinovac dia. Nggak benar, itu hoax, itu mengatakan susu beruang bisa untuk mengobati COVID. Aneh-aneh aja. Katanya sih Bu, gara-gara minum susu beruang, karena susu beruang itu berhasil menipu ya vaksin ya, karena kan susu beruang tapi dari sapi, tapi bentuknya dari naga gitu Bu, itu karena berhasil menipu vaksin katanya untuk virus. Ya, orang macam-macam aja ya, tapi jangan percaya ya, itu hoax. Benar. Nah, Bapak Ibu jadi jelas tuh, nggak usah ngumpulin Bear Brand lah, yang penting minum susu normal lah ya. Saya sih tidak minum susu Bapak Ibu, saya banyakannya buah ini. Apakah perlu pengecekan kekentalan darah sebelum vaksin? Tidak perlu Pak sebetulnya. Ya. Nggak perlu. Bapak Ibu berarti aman tuh, ya darahnya aman ya. Apalagi Sinovac itu tidak ada laporannya bahwa terjadi kekentalan darah. Yang ada kan AstraZeneca, tapi jumlahnya pun sangat-sangat kecil, hanya 4 dibanding 1 juta orang ya. Jadi anak SMA 8 kan nggak nyampe 1 juta kan, jadi nggak apa-apalah. Dan sebetulnya itu lebih bisa diatasi kalau sampai sakit COVID itu juga 50% dari pasien-pasien COVID ini yang dirawat terjadi pengentalan darah juga, dan itu bisa berat dan menimbulkan kematian. Jadi sebetulnya pengentalan darah karena divaksin itu tidak seheboh kalau pengentalan darah karena sakit COVID. Jadi nggak usah takut sebetulnya, jadi nggak perlu dicek macam-macam lah. Yang penting tidak demam, dan kalau punya komorbid pada saat divaksin tidak dalam serangan. Itu saja Pak. Sederhana kok. Iya. Saya habis divaksin yang kedua Bu, itu naik bajai ke Kampung Melayu, bawaannya lapar Bu, bawaannya lapar. Nggak apa-apa Pak, itu efek samping yang enak itu, bisa mampir. Siap. Ini sederhana. Wah, benar-benar. Mohon izin bertanya lagi Bu, pertanyaannya dari orang tua 2024 nih, berarti siswa baru kami nih. Berapa lamakah perlindungan vaksin akan bertahan di dalam tubuh? Apakah perlu vaksin lagi? Ya, ada wacana bahwa booster atau vaksin suntikan yang ketiga akan dilakukan, tapi sampai saat ini belum tahu karena masih dalam pengamatan. Apakah setelah 1 tahun atau mungkin sebelum 1 tahun, itu belum ada datanya Pak. Jadi tunggu saja. Tapi wacana ke arah sana ada bahwa akan diadakan booster untuk vaksinasi yang ketiga, tapi kita nggak tahu kapan itu. Kalau influenza kan memang vaksin influenza itu tiap tahunnya diberikan. Nah, kita nggak tahu nih, kalau ini kan penyakit baru, vaksinnya juga baru, dan sekarang masih dalam pengamatan. Semuanya dalam pengamatan. Tidak ada satu produsen pun yang mengatakan bahwa vaksin dia proteksinya sekian tahun atau sekian bulan. Jadi kita tunggu saja datanya ya Pak ya. Siap. Nah, ini lanjut nih ke teknis nih.
apakah petugas yang memberikan vaksin sudah dipastikan aman bebas COVID? Waduh, bagaimanakah prokes petugas pemberi vaksin? Izin menjawab, Pak. Silakan. Kami istilahnya kami sendiri juga takut, Pak, sama COVID, sehingga rata-rata semua nakes-nakes itu setiap seminggu sekali kita pasti antigen, pasti antigen gitu. Jadi kita sendiri juga nggak mau menulari keluarga, apalagi kalau sampai kita beredar juga itu juga istilahnya kita minimalkan seperti itu. Itu tadi yang seperti dijelaskan oleh Dr. Erlina, masker harus digunakan. Jadi walaupun untuk menurunkan resikonya tadi, jangan sampai menganggap orang kesehatan itu tidak OTG, tapi justru itu tadi. Yang penting prokes harus dilaksanakan dan ikuti semua yang sudah nanti akan kita laksanakan baik oleh panitia, dalam hal ini Ibu relawan Satgas Covid SMA 8. Kami mohon nanti diikuti, insya Allah semua bisa berjalan lancar. Yang penting anak-anak nanti takutnya justru setahun nggak ketemu, nanti reuni, itu aja sih Pak. Iya. Iya Bu, kami di keluarga besar SMA 8 juga di Ikatan Alumni itu hampir tiap hari ada berita duka ya, ada berita duka. Satu hari bisa 2-3 orang, jadi sedih juga ya. Tapi insya Allah usaha kita untuk memperbaiki itu menjadi lebih baik. Bu Ayu, mohon izin pertanyaan lagi nih. Bagaimana memastikan prokes ketika proses vaksinasi di sekolah? Mengingat jumlahnya yang datang akan banyak. Dan tadi di jadwal saya lihat 1,5 jam untuk memproses 100 anak. Apakah hal itu memungkinkan? Mungkin Pak, kita sudah sering melakukan. Yang penting itu tadi Wi-Fi-nya harus kuat, karena input data di awal itu kalau Wi-Fi-nya nggak kuat itu yang waktunya menjadi panjang. Sebenarnya itu pendek. Yang penting pada saat kita sudah split, anak-anaknya itu datang tepat waktu. Jadi tidak misalnya janjian dengan temannya, itu akhirnya ada beberapa jam-jam yang kosong, demikian. Kemudian memang disarankan ya mereka kalau seandainya yang jelas membawa alat tulis pribadi, kemudian bawa hand sanitizer pribadi itu lebih baik, dan tidak sama sekali melepas masker ataupun minum pada saat ada orang di sekelilingnya. Lebih baik kalau misalnya membawa minuman sendiri ya menghindari dulu gitu, cari tempat yang enggak kontak gitu Pak. Siap. Kemarin alhamdulillah Bu, SMA 8 sudah jadi lokasi vaksinasi ya. Jadi udah ketemu dengan warga ya, udah lansia, dan termasuk para petugas kami di sekolah juga siap membantu itu. Ya moga-moga nggak masalah nih Bapak Ibu, orang tua murid ya. Jadi SMA 8 sudah petugas sudah mumpuni lah karena ada banyak ruang yang kita buka untuk itu. Nah ini lanjut dari guru saya nih Bu, salah satu orang guru ya SMA 8 namanya Pak Karto. Beliau bertanya, apakah vaksin pertama dengan vaksin kedua harus sama atau boleh berbeda? Mungkin merek kali Bu ya. Silakan Bu Ayu. Kalau dari kami sesuai dengan arahan dari Kementerian Kesehatan dan para pakar, vaksinnya harus sama. Karena vaksin pertama itu kenapa ada rentang waktu adalah vaksin kedua itu diharapkan untuk meningkatkan lagi efikasinya. Jadi meningkat supaya daya tahan tubuhnya lebih bisa meningkat lagi. Seperti itu. Kalau berbeda takutnya nanti ada kontradiksi karena kan ini vaksin baru, jenis virusnya juga baru. Jadi istilahnya penelitian yang valid juga masih belum ada. Makanya oleh para ahli juga harus satu vaksin. Kemudian kalau ada itu tadi Pak, kalau ada dilaksanakan vaksinasi, misalnya biasanya kalau yang mau keluar negeri dia kan harus vaksin hepatitis atau vaksin yang lainnya, yellow fever seperti itu, dia tidak boleh vaksin COVID, mengikuti vaksin COVID selama 1 bulan. Jadi rentang waktunya adalah 1 bulan, baik sebelum atau setelah vaksin baru dia boleh vaksinasi yang lainnya. Demikian Pak. Oh, makasih. Lanjut Bu ya, ini sih di scroll saya, ini pertanyaan terakhir, kalau yang lain udah bisa terjawab oleh paparan Ibu berdua ya. Jika ada yang terpapar COVID, sebaiknya isoman atau langsung konsultasi ke rumah sakit terdekat? Bagaimana solusi yang terbaik? Mungkin Dr. Erlina Pak. Ayo Bu Erlina, takutnya lagi jawab di yang itu Bu, jam sebelah. Kalau dari saya pengalaman beberapa kali memang kami sebenarnya Satgas, pertama saya Satgas pasien COVID, jadi mendata seluruh TNI yang terkena COVID, kemudian sekarang beralih ke Satgas vaksinasi, itu wajib. Jadi wajib ke dokter, minimal dia selama dia melaksanakan isman itu juga harus mendapatkan obat.
Jadi tidak hanya Isman, tapi dia harus mengkonsumsi obat yang didapat dari Vaskes. Jadi memang harus diperiksa ke dokter. Jadi tracing itu wajib dilakukan. Kalau dia ada keluarganya yang positif, baik segera Vaskes, dia akan di PCR. Kemudian keluarga terdekat itu namanya tracing harus juga tetap dilaksanakan. Demikian walaupun Isman tetap harus mengkonsumsi obat. Demikian Pak. Ya, jadi isoman bukan berarti diam di rumah tidur-tiduran Bapak Ibu ya. Jadi juga ada kondisi ya menambah dengan obat yang diperlukan. Lanjut nih Bu, ini mengenai batuknya nih. Batuknya seperti apa nih? Ciri batuk COVID seperti apa? Apa benar hanya batuk kering? Jika ada yang batuk sudah hampir sebulan belum hilang, apa wajib swab? Ini dari Bu Nadia. Nah, silakan Ibu. Sebaiknya swab antigen tetap dilaksanakan karena kita tidak tahu itu tadi Pak, ini virus baru, itu tadi beda varian, beda reaksi yang ditimbulkan. Setiap orang masing-masing reaksi yang ditimbulkan itu berbeda-beda. Jadi disarankan apalagi kalau sudah ada demam, batuk pilek, lebih baik sih minimal swab antigen dilaksanakan. Gitu. Jadi jangan sampai ke dokter itu setelah parah gitu Pak. Oke. Nah ini ada pertanyaan sebenarnya ke Bu Erlina nih, nanyanya umum sih Bu ya. Kalau sudah selesai vaksin kedua, perlu pengulangan vaksin lagi dengan jarak berapa lama? Tadi saya sudah sampaikan, kalau vaksin yang ini pertanyaannya setelah vaksin kedua ya Pak Wangsa Ya, ya? setelah vaksin kedua Bu. Ya Selesai kan vaksin kedua. Hingga saat ini kalau sudah 2 vaksin itu dianggap sudah lengkap. Ya, jadi untuk wacana vaksin itu akan diulang kita tunggu dari pemerintah. Jadi sampai saat ini belum ada yang bisa menentukan. Demikian Pak Wangsa. Ya, makasih Bu. Bapak Ibu, jangankan bicara yang ketiga Bapak Ibu. Ini semua wilayah kita belum vaksin satu total ya. Saya di Pabuaran itu RSUD Cikaret kemarin ada 100 orang yang meninggal itu. Jangankan vaksin pertama Bu, mau divaksin aja susah Bu. Ini kalau saya lihat di jalan-jalan anak-anak main bola, main bulu tangkis, larian itu nggak pakai masker. Baru kemarin Pak RW mengatakan bahwa sudah ada 5-6 orang yang terjangkit baru gitu kan, dan ada PPMKT ini maka dipaksa untuk pakai masker. Baru kemarin Bu saya lihat anak-anak mulai pakai masker, cuma masih banyak warga yang biasa ya. Ini edukasinya memang harus kita perkuat kembali. Dan ini bagian dari kita nih Bu menjelaskan hal ini ke teman-teman ya, ke orang tua dan sebagainya. Anak saya berat badannya kurang sekali. Apa ada persyaratan berat badan? Ini dari Bu Irma Sutrinoswati. Apakah berat badan menjadi penentu pemanfaatan vaksin? Tidak ada Pak. Tidak ada. Iya, kalau saya kelebihan berat badan Bu, saya 89 kan. Jika vaksin kedua dilaksanakan tidak sesuai jadwal, apakah mempunyai efek samping? Kan harusnya sekian hari Ya, Bu ya, tiba-tiba dia baik. lewat gitu. Kalau vaksin kedua itu tidak sesuai jadwal, terutama terlambat, ini dikhawatirkan kadar antibodi yang sudah terbentuk di vaksin yang pertama itu tidak bisa terus meningkat, tapi bahkan menurun karena tidak segera diberikan boosternya pada vaksin yang kedua. Jadi ikutilah interval yang telah ditentukan, karena itu berdasarkan penelitian itu memberikan perbaikan yang optimal. Jadi saya rasa ikutilah aturannya. Kalau 28 hari, 28 hari. Nah, jadi itu akan memberikan manfaat yang optimal. Tapi kalau terlambat, misalnya lupa 2 bulan, 3 bulan, itu keburu antibodi yang terbentuk di vaksin yang pertama berkurang. Jadi kemungkinan terinfeksi itu besar. Oke. Terima kasih Bu Rina. Selanjutnya nih Bu, ini mohon maaf nih Bu, ini pertanyaannya banyak nih, berarti orang tua kita memang perlu banyak informasi sehingga tidak salah ya. Moga-moga informasi yang didapatkan di webinar ini juga bisa tersampaikan ke keluarga yang andai tolong, jadi nggak banyak kebingungan. Bu mau tanya, kalau ada benjolan di leher dan sedang minum obat selama 1 tahun, apakah boleh divaksin? Ya, boleh divaksin. Benjolan di leher minum obat 1 tahun itu kan biasanya karena TB kelenjar ya. Itu nggak masalah, pasien TB itu boleh.
divaksin. Jangankan 1 tahun, baru 2 minggu saja diobati udah boleh divaksin. Jadi nggak usah khawatir. Oke. Lanjut Bu ya. Ini mohon maaf nih Bu, saya emang kalau guru saya kayak gini Bu, banyakan tanya Bu, ketimbang banyak mendengar. Jadi saya banyak tanya aja ini. Ini dari siapa ini? Dari sebentar ya, ini Dokter Ayu, tolong bantu jawab. Saya bicara di sebelah dulu dengan Kemenkes ya. Siap Ibu. Nah, ini mantap ini. Ya, ini Bu Dokter, saya mau bertanya. Saya kena flu hampir 8 hari. Tetapi Jumat kemarin saya sudah antigen negatif. Dan hasil swab PCR dari puskesmas tunggu sampai 35 hari. Apa saya OTG? Bisa jadi Pak. Jadi lebih baik kita lihat hasil PCR-nya. Memang PCR itu harus kalau dia PCR-nya negatif kan itu akan diulang. Kalau memang antigennya dia positif, dia dilaksanakan PCR. Kalau PCR-nya negatif, lebih baik dia diulang untuk antigen lagi. Gitu, 3 hari berikutnya dia antigen. Demikian Pak. Oke. Bu ya, ini dari Bu Yunita. Kalau misalnya PCR hasil positif, kita minta obat atau ke dokter mana? Karena semua rumah sakit rujukan sudah full. Ke Vaskes Pak, ke puskesmas itu akan dilayani. Apalagi kalau PCR-nya dia positif, dia pasti akan dikasih obat, nggak mungkin disuruh pulang gitu ya. Kalau jadi memang harus ke dokter. Jadi dengan membawa hasil PCR itu segera minimal ke puskesmas. Demikian. Nanti dari puskesmas kalau memang dilihat kondisinya dia membutuhkan ada misalnya batuk atau sesak nafas, itu akan segera gitu. Jadi memang harus ke puskesmas Pak. Nggak boleh istilahnya kita memutuskan sendiri gitu. Pasti puskesmas sudah ada. Ini nanti vaksin 1 selesai, vaksin keduanya di SMA 8 juga kan Bu ya? Iya Pak, insya Allah. Alhamdulillah, berarti Bapak Ibu aman nih berarti ya, kuotanya sudah disiapkan untuk 2 kali jadinya. Izin bertanya nih dari Pak Ahmad Wil dan Absir. Bu Dokter, jika komorbid hipertensi dan pernah berobat paru 6 bulan, apakah harus divaksin atau tidak? Boleh divaksin, nggak masalah. Hipertensi nggak masalah, yang penting tensinya di bawah 180/110, dan kalaupun sakit paru, saya dokter paru nih, saya jamin vaksinnya aman, nggak masalah. Alhamdulillah. Siap Bu, wah ini membahagiakan banyak orang ini Bu. Apakah Sinovac berlaku untuk semua virus COVID? Baik, kalau varian baru sekarang memang kan dikatakan rata-rata menurunkan efektivitas dari vaksin, tapi penurunannya nggak banyak Pak, sedikit saja, sehingga masih dikatakan dianggap efektif untuk mencegah sakit begitu ya. Jadi nggak usah khawatir, memang menurun, tetapi masih dalam range angka yang direkomendasikan. Oke. Selanjutnya nih Bu, ini masalah influenza nih. Anak saya baru vaksin influenza. Berapa lama jeda waktu yang aman sebelum dilakukan vaksin COVID? 1 bulan Pak. 1 bulan. Jadi jarak dari vaksin yang berbeda itu harus 1 bulan. Karena apa? Karena KIPI itu di kejadian ikutan pasca imunisasi itu diikuti observasi selama 1 bulan. Jadi kalau kurang dari 1 bulan ada kejadian, kita nggak tahu ini penyebabnya karena vaksin COVID atau vaksin influenza. Jadi kalau sudah vaksin influenza, artinya vaksin apapun lah, maka baru boleh divaksin COVID 1 bulan kemudian, atau artinya setelah 1 bulan. Oke? Siap. Oke. Bapak Ibu, itu pertanyaan yang ada di chat room ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau langsung bertanya begitu ke 2 orang narasumber kita. Ini masih ada waktu 19 menit Bapak Ibu. Sayang sekali waktunya kalau tidak dimanfaatkan. Adakah yang raise hand? Mohon maaf. Tidak ada Pak. Tidak ada ya? Materi saya sudah kirim ke orang tua murid ya Pak ya. Oke.
andai kata ada petugas vaksin akan memberikan vaksin, ternyata vaksinnya berbeda. Ini Pak Karto masih bertanya, Bapak. Itu tadi Pak, makanya kartu vaksin itu dibutuhkan. Kartu vaksin itu dibutuhkan untuk dibawa pada saat vaksinasi yang kedua. Jadi misalnya kalau kita berencana vaksinasi kedua itu kita laksanakan di SMA 8. Kita berencananya seperti itu. Seandainya ada anak didik atau siswa yang tidak bisa ke SMA 8, dia pergi ke vaskes yang lainnya untuk vaksin kedua, dia bawa kartu vaksinnya. Jadi yang akan disuntikan sama. Sama ya, oke. Siap. Ini dari Pak Giri Sadoso ini. Untuk pasien kemo harus jeda berapa lama dari kemo terakhir? Bu Erlina, silakan. Karena kepada Bu Erlina nih pertanyaannya. Kalau pasien sedang dalam cure kemo kan biasanya 6 kali ya Pak ya. Kalau masih dalam range waktu kurun waktu dia di kemo itu nggak boleh. Tapi kalau sudah selesai, dokter mengatakan udah selesai kemo nih, itu diberi jeda kira-kira sampai 1 bulan lah baru divaksin, karena kemo itu kan juga banyak efek sampingnya Pak ya. Jadi takutnya nanti kalau ada penyuntikan vaksin ini kemudian ada efek samping, itu akan memperberat. Jadi pastikan sudah di kemo dan sudah tidak mengalami lagi efek samping karena kemo. Jadi tujuannya ini untuk ini aja Pak, aturan-aturan ini memberikan manfaat yang seoptimal mungkin untuk masyarakat, dan bukan tujuannya menghalang-halangi atau mempersempit atau membuat orang jadi divaksin jadi sedikit, bukan, untuk lebih keselamatan penerima vaksin. Ya. Bapak Ibu, itu jawaban Bu Erlina ya. Bapak Ibu yang bertanya vaksin kedua, jadi SMA 8 itu akan memvaksin 2 kali Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir ya. Jadi memang vaksinnya 1 dan 2 ya. Ada jeda waktu memang yang dibutuhkan sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Terus ini tanya lagi 12 sampai 17. Iya Bu, program 12 sampai 17 tahun sudah diperbolehkan. Ya, Pak Wangsa, ini saya mau jawab satu pertanyaan yang menanyakan kepada saya, apakah setelah divaksin itu akan menurunkan imun? Ya, ini tidak benar ya. Jadi jangan percaya pada hoax yang mengatakan setelah divaksin imunitas kita akan turun. Wah, itu jelas sekali itu Bu. Itu banyak orang yang bilang gampang tertular dan sebagainya. Kalau sudah divaksin, apakah anak-anak menurut dokter sudah cukup kuat untuk masuk sekolah dan tetap melakukan prokes, mengingat anak-anak sudah jenuh tidak sekolah? Wah, ini orang tuanya kangen anaknya sekolah, Ibu. Ayo Bu Erlina. Ya, tadi kan saya sudah juga menyampaikan kemungkinan ke depannya salah satu syarat untuk sekolah tatap muka adalah bahwa guru dan muridnya sudah divaksin. Tapi tetap saja protokol kesehatan tetap dilaksanakan. Jadi mari kita semua divaksin supaya kita kembali bisa hidup seperti dahulu. Ya, di Amerika, saya kan tadi menyampaikan Amerika, Cina, mereka di Eropa, mereka sekarang udah bikin konser, udah pertemuan nggak apa-apa asal di ruang terbuka kan ya. Dan kalau kelas adalah ruang tertutup, maka tetap harus pakai masker, cuci tangan, dan bangkunya dijarakin. Demikian Pak. Ya, makasih Ibu. Untuk Ibu Rini Rizal, Bu, Ibu kan diundang ke Zoom hari ini Bu, kelas 10, 11, 12, bahkan yang angkatan lulus ya. Memang cukup Bu, perkiranya 1000 insya Allah Bu, karena memang jumlah siswa kita kalau full itu 1030-an ya, 1030-an. Kan boleh jadi ada juga anak-anak yang sudah divaksin oleh orang tuanya. Jadi apakah kelas 10 berkenan ikut? Boleh, karena memang 2024 diizinkan untuk kegiatan ini. Itu loh Bu. Izin bertanya, nggak pakai nama Bu, prom titik nama itu everyone. Izin bertanya Bapak Ibu, untuk vaksin nanti menggunakan jarum suntik disposal atau berulang ya? Nah, ini pasti Bu Erlina menjelaskan dengan ya pasti disposal lah, nggak mungkin jarum dipakai satu jarum untuk banyak orang, itu zaman jadul sekali. Benar. Nah, sekarang nggak ada praktek seperti itu. Ya mungkin Bu Ayu mungkin lebih bisa menjelaskan. Tapi yang saya tahu sudah lama sekali, sudah berpuluh-puluh tahun saya jadi dokter, nggak ada orang pakai jarum bekas ya. Zaman SD itu Bu, zaman BCG, TCD, tetanus sebagainya pakai rame-rame itu. Ada kerabat saya, setelah divaksin penciumannya hilang. Apakah ini termasuk KIPI?
Setelah divaksin penciumannya hilang, kemungkinan besar anosmia yang terjadi adalah karena dia sebetulnya terpapar oleh COVID. Jadi pasien COVID itu, jadi bisa jadi sebelum divaksin sudah terinfeksi tapi belum ada gejala, karena kan ada masa inkubasi dari virus. Tapi kadung sudah divaksin, jadi setelah divaksin kemudian muncul gejala, tapi itu bukan karena vaksin. Saya ingin mengatakan vaksin Sinovac itu ada virus yang mati yang dimasukkan sehingga tidak akan menimbulkan sakit. Oke. Ibu, jika sudah ada gejala radang, flu berat, geraham sakit, apa sudah ada kemungkinan positif ya? Harus diperiksa, Pak. Harus di PCR itu kalau di masa pandemi ini ada radang tenggorok, ya, nyeri badan seperti itu harus dibuktikan dengan pemeriksaan PCR. Kita dokter nggak bisa nebak-nebak, Pak. Oke, siap. Ini dari Bu Harmizan, Ibu. Apakah orang dengan autoimun rematit antiristif boleh divaksin? Orang dengan autoimun kalau tidak ada komplikasi, artinya terkontrol dan tenang, boleh divaksin. Tadi juga saya baca ada pertanyaan, sakit autoimun tapi waktu kecil, ya apalagi udah lama banget, boleh divaksin. Nggak usah takut, nggak apa-apa. Oke. Ini tadi ada yang bertanya, Bu Ayu, kapan pelaksanaan vaksin di SMA 8? Oh, tadi nggak ngeliatin paparan berarti, Bu. Awal Agustus insya Allah. Insya Allah nanti Bapak Ibu, paparan Bu Erlina dan Bu Ayu itu, ini insya Allah saya minta nanti Pak Parijal masukin di web 8 lah Pak Parijal ya, atau di WA grup para orang tua ya. Nah ini mamanya Arham nih. Izin bertanya, untuk mencapai antibodi 100%, biasanya butuh rentang waktu berapa lamanya dari vaksin kedua? 28 hari setelah vaksin yang kedua biasanya akan terbentuk antibodi dengan kadar yang optimal memberikan proteksi kepada tubuh seseorang. Jadi 28 hari setelah vaksin yang kedua. Oke, siap. Nah, ini pertanyaan tambahan aja nih Bu. Ada teman saya sudah 2 kali vaksin, masih terpapar COVID. Mohon penjelasan. Ini dari Pitra Jaya. Baik, jadi tadi kan saya sampaikan bahwa vaksin itu tidak memberikan kekebalan 100%, masih ada celah seseorang untuk bisa terinfeksi, tapi kemungkinan itu sangat kecil, sangat-sangat kecil, dan kalaupun terinfeksi setelah vaksin, biasanya gejalanya ringan-ringan saja, sehingga tidak perlu dirawat. Jadi memang dilihat dari sisi manapun, divaksin itu jauh lebih baik daripada tidak divaksin. Jadi bayangkan sudah divaksin saja dia jadi sakit, apalagi kalau dia nggak divaksin, mungkin udah parah banget gitu ya. Jadi kenapa itu terjadi? Karena bisa jadi sudah divaksin lalu euforia, lalu abai dengan protokol kesehatan sehingga terpapar terus dengan virus, dan kalau jumlahnya sangat-sangat tinggi atau sangat-sangat banyak jumlah virus ini, maka virus ini yang jumlahnya sangat banyak itu akan mampu mengalahkan sistem imun yang terbentuk. Jadi hati-hati, jangan euforia setelah divaksin. Ya, siap, makasih. Saya dan anak saya pernah kontak dengan orang COVID. Sampai ini saya sudah menjalani isoma selama 17 hari. Tanpa pemeriksaan swab atau antigen. Apakah anak saya boleh ikut vaksin? Sedangkan kami tidak tahu apakah kami terpapar atau tidak. Tapi kami pernah mengalami gejala seperti COVID. Dari, ini kalau nggak salah 2024 nih, tulisannya 9B Jahra. Jadi kalau sudah kontak dengan orang yang terpapar COVID, apalagi kalau kontak erat ya, jadi bukan kontak sembarangan, kontak erat. Kontak erat itu definisinya adalah kontak dengan orang terpapar itu yang durasinya lebih dari 15 menit dan dengan jarak kurang dari 1 meter, itu yang disebut kontak erat. Dan itu kalau sudah 14 hari isolasi mandiri sudah cukup. Kalau dalam 14 hari tidak ada gejala, tidak sakit, ya nggak apa-apa, itu nggak masalah dan boleh divaksin. Oke, siap. Ini ada pertanyaan tentang IgE. Kalau IgE anak tinggi,
apa boleh divaksin? Saya belum tahu nih Bu, apa itu IgE? Boleh. Jadi IgE itu menunjukkan bahwa anak kemungkinan ada alergi, tapi ternyata nggak masalah. Yang nggak boleh adalah kalau dia disuntik vaksin yang pertama, kemudian alergi dengan suntikan tersebut, maka biasanya untuk suntikan keduanya tidak diperbolehkan lagi. Tapi kalau hanya sekedar IgE yang tinggi, nggak masalah Pak. Orang cacingan juga IgE-nya bisa tinggi. Oke, siap. Ini dari Bu Rini nih. Untuk orang penyintas COVID sejak 7 bulan lalu dan D-dimernya masih tinggi sekitar 800, kira-kira kapan boleh divaksin? Kalau sudah lewat 3 bulan boleh divaksin. Oh boleh ya. Siap. Bapak Ibu ada pertanyaan, apakah keluarga juga boleh melakukan vaksin di SMA 8? Jadi keluarganya nih Bu, tadi ada kakak kelasnya, jadi kakaknya punya adik usia 12 tahun. Memangnya kuotanya buat siapa sih Bu Ayu? Ini buat siswa SMA 8 atau siswa dengan adik-adiknya atau dengan keluarganya? Ya, baik Pak. Untuk itu tadi karena lokasi istilahnya SMA 8 itu kan tempat parkirnya terbatas, pasti satu anak diantar oleh orang tuanya dengan mobil, itu yang mengakibatkan tidak memenuhi fasilitasnya gitu. Daripada nanti terjadi kerumunan, kita alokasikan dulu sampai saat ini untuk anak SMA 8 dulu Pak. Siap. Mungkin itu Bapak Ibu jawaban dari para narasumber nih. Ini kayaknya usul dari orang tua murid, kalau ada rekamannya bisa diupload dan dapat linknya sehingga yang berhalangan bisa ikut menyaksikan kembali. Oh iya, tenang aja Bu, kita punya SMA 8 official ya, ada YouTube kita SMA 8. Insya Allah yang seperti ini mah kita akan berikan Bapak Ibu ya. Nanti saya izin ke Ibu Kepala Sekolah dulu ya. Lagi nih, sepertinya itu Bapak Ibu pertanyaan yang sudah tampil di chat room ya. Yang lain sih masih bisa. Oh, satu lagi masuk. Sebentar, satu lagi masuk Bu. Kalau di antigen sudah negatif, Pak izin menambahkan Pak. Isoma berapa hari lagi? Saya ulangi Bu, kalau di antigen sudah negatif, apakah harus isoma berapa hari lagi? Yang penting kalau sudah divaksin 3 bulan Pak. Oke. Nah, itu jawaban Bu Ayu tuh. Oke Bapak Ibu. Kalau sudah antigen negatif, dia isomatik. Terus satu lagi Pak, itu tadi setelah saya vaksin itu, halo? Ya Bu. Oh ini ada lagi tambahannya Bu, mohon izin. Kalau vaksin kedua gagal datang, bagaimana siswa mencari lokasi vaksin kedua? Dari Pak Tommy, Ketua Komite. Bu Erlina, mohon izin. Saya rasa sih kalau logistik itu ya Pak ya, selama ini kalau perhitungan vaksin itu dihitungnya langsung 2 dosis. Itulah makanya di vaksin itu di botolnya, kalau setahu saya dulu tuh ada barcode-nya supaya tahu ini diberikan kepada siapa. Jadi bukan orang dulu hoax kan katanya ada dimasukkan microchip, itu salah. Yang dimaksud adalah di vaksin itu ada barcode supaya tahu ini vaksin kemana saja dan kemudian siapa yang mendapatkannya, sehingga nanti kemudian kebutuhan yang kedua pun sudah otomatis itu. Jadi saya rasa tidak perlu ada kekhawatiran bahwa vaksin yang kedua tidak akan datang, apalagi yang ngurus Bu Ayu ini kan TNI, pasti beres lah urusannya ya. Bu, misalnya begini Bu, dia harus suntik minggu ini ya, tiba-tiba di minggu ini sedang sakit, berarti kan dia tidak bisa vaksin ya. Oh begitu, jadi bukan salah logistik dong, bukan vaksinnya yang gagal datang, tapi orangnya yang sakit. Ya boleh saja kalau sakitnya misalnya flu atau demam itu memang akan ditunda, tapi penundaan ini diusahakan tidak boleh lebih dari 1 minggu. Oke, siap. Apakah setelah isoma dinyatakan negatif boleh langsung beraktivitas keluar rumah? Ini dari Bu Catur, guru BK ini Bu. Jadi kalau PCR negatif ya Pak ya? Tolong Pak diulang Pak, ini saya dengarnya setelah isoma dan dinyatakan negatif, ini nggak bilang PCR sih Bu, boleh langsung aktivitas di luar rumah? Boleh beraktivitas kalau sudah
kuat, tetapi tetap harus dengan prokes ya. Jadi jangan juga merasa euforia, oh saya sudah isoman, sudah selesai, saya aman, lalu buka masker, nggak boleh. Oke. Makasih Pak Laude Yusmail, ini usulan Pak ya, agar kerumunannya tidak terlalu banyak ya. Ini dari Aprija Bagas. Kalau penciuman dan rasa masih bias, apakah itu OTG? Karena sudah flu sudah seminggu. Penciuman dan rasa masih bias. Flu-nya sudah seminggu, Bu. Ini OTG atau gimana ya? Pertanyaannya apa sih, Pak? Kalau ini kalimatnya emang ini, kalau penciuman dan rasa masih bias, apakah itu OTG? Karena flu sudah 1 minggu. Ya, jadi kalau OTG itu adalah orang yang PCR-nya positif tapi tidak ada gejala. Tapi kalau PCR-nya positif lalu ada anosmia atau flu atau pilek, itu artinya dia ada bergejala. Artinya harus diperiksa dulu lah Ibu ya. Iya, tapi kebanyakan pada situasi pandemi ini kalau ada anosmia atau tidak bisa membawi atau tidak bisa merasakan makanan, itu sih hampir 95% adalah COVID. Oh, oke. Bapak Ibu, masih saya tunggu. Waktunya sudah 2 menit lagi ya, Bapak Ibu sekalian. Mohon izin karena waktu juga yang batas kita. Hal-hal penting yang tadi Bapak Ibu sampaikan sudah kami catat, termasuk usulan-usulan agar kegiatan ini berjalan lancar. Bapak Ibu sekalian, tentunya kita berterima kasih kepada Bu Erlina Burhan ya, dokter ya, juga dengan Bu Ayu yang telah menyempatkan diri ya, sampai Ibu lagi sibuk sekali sampai kami mengganggu untuk kondisi ini. Makasih Bu, izin semua hal yang Bu berikan semoga berkah menjadi ladang pahala kita. Moga-moga. Sedikit lagi saya izin menambahkan aja Pak, kembali penekanan aja Pak. Jadi nanti selesai vaksinasi kembali ditekankan bahwa kita bukan berarti kebal terhadap virus COVID-19. Virus COVID ini masih akan sering bermutasi. Oleh karenanya promkes itu 3-5M itu harus tetap dilaksanakan. Jadi bukan berarti setelah vaksin kita effortkan, karena banyak begitu semua saudara-saudaranya vaksin terus dia akhirnya lepas masker, itu juga tetap harus diperhatikan Pak. Itu aja penekanan dari kami. Terima kasih Pak. Ya, ini mohon maaf nih, guru saya tadi masih mengkonfirmasi. Kalau seandainya dia vaksin pertama dan kedua, boleh menolak nggak? Pertama dan keduanya berbeda, masih boleh menolak, dokter? Yang ditolak apa Pak? Oh, nggak boleh kok, beda platform. Kalau satu Sinovac, yang kedua mestinya Sinovac. Kalau satunya AstraZeneca, yang kedua AstraZeneca. Ya? Yang ditolak apanya? Mungkin vaksinnya Bu, jadi dia sudah disuntik mungkin Sinovac. Yang keduanya itu ternyata vaksin yang berbeda. Oh, makanya tadi kan Bu Ayu sudah menerangkan di bawah ininya kartunya, karena di kartu itu akan bisa diketahui vaksin sebelumnya apa. Biasanya perbedaan itu terjadi karena yang divaksin itu tidak membawa data. Dan kalau memang yakin bahwa sebelumnya disuntik Sinovac, katakan kepada vaksinatornya bahwa Anda divaksinnya sebelumnya Sinovac, bukan AstraZeneca. Gimana Bu Ayu, begitu bukan? Kita berhak menolak kalau vaksinnya berbeda. Oleh karenanya kartu vaksin itu harus dibawa pada saat, karena belum dari petugas kadang untuk input data selanjutnya yang vaksin kedua kan harus disamakan vaksinnya juga. Jadi itu tadi Pak harus ditolak. Cari vaskes yang punya jenis vaksin yang sama. Demikian. Kadang memang ada puskesmas misalnya Sinovacnya kosong, dia punyanya Astra, ya jangan ke puskesmas tersebut, cari puskesmas yang lainnya kalau memang tidak bisa kembali ke sekolah. Itu Pak. Ya, makasih. Bapak Ibu sekalian, demikian semua hal yang kita bisa dapatkan dari 2 narasumber kita yang hebat ini. Tentunya kita tetap menjunjung tinggi bahwa besok kita yang belum vaksinasi, kita siapkan vaksinasi. Yang belum vaksin, siapkan 5M yang tadi, ya, menjaga jarak, memakai masker, cuci tangan, menjauhi berkerumun, dan yang kalau tidak perlu untuk keluar rumah, nggak usah keluar rumah. Buat saya, lebih baik nonton bola ketimbang ke pasar. Nah, Bapak Ibu, kita berikan aplaus dulu untuk 2 narasumber kita yang hari ini telah memberikan banyak hal pada kita. Saya pamit ya Pak ya.
Assalamualaikum, semoga bermanfaat. Terima kasih Bu Rita. Ya, terima kasih Bu Erlina, Bu Ayu. Terima kasih Bu Ayu, Pak Wangsa. Ya. Bapak Ibu, waktunya sudah selesai. Ini jam 15.01. Saya biasanya datang cepat, pulang cepat Bu. Jadi saya berusaha tepat waktu. Bapak Ibu sekalian, makasih Bu Rita, terima kasih kepada Komite SMA Negeri 8 Jakarta, kepada teman-teman dokter, kepada orang tua siswa, terutama angkatan 2024 yang telah berkenan hadir dalam acara ini. Tentunya semua informasi ini bisa kita bagikan. Kita berusaha agar vaksinasi untuk siswa SMA Negeri 8 Jakarta yang kita rancang di bulan Agustus bisa terlaksana dengan baik. Harapan kita, ini akan memperbesar imun kita, maunya sih ketemu di sekolah Bapak Ibu, tapi minimal kita sudah berusaha untuk hal itu. Sebelum saya akhiri, saya menutup dengan pantun lagi, karena kalau nggak pantun katanya nggak enak. Naik kuda lumping di Tanah Abang, kalau lelah makan ketimus. Lawan COVID kita pasti menang, karena vaksinasi siswa 8 berjalan mulus. Bapak Ibu, demikian acara hari ini. Moga-moga berkenan. Mohon maaf jika dalam pelaksanaannya ada hal yang kurang berkenan, ada hal yang kurang pantas. Dari kami, Bangsa Jaya, menutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih semua.